Hadatsana Sa'id bin Abi Maryam akhbarana Muhammad bin Ja'far akhbarana Humaid ibnu Abi Humaidin At-Tawil anahu sesungguhnya Humaid sami'a mendengar Anasa pada Anas ibna Malik radhiyallahu anhu yaqulu berkata Anas, Ja'a datang siapa salah satu 3 rohtin golongan atau 3 kelompok ila buyuti pada rumahnya azwajin Nabi, istri-istri Nabi. Yas'aluna menanyakan mereka 3 golongan itu, maksudnya 3 orang. An ibadatin Nabi, tentang ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 orang ini datang ke istri-istri Nabi menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah. Falama ukhbiru, ketika telah dikabari, kanahum seakan-akan mereka 3 orang itu taqalluha menjedikitkan mereka pada kabar ibadahnya Nabi. Jadi setelah mereka mendapatkan tentang ibadahnya Nabi sehari-hari, mereka seolah-olah menyedikitkan, maksudnya merasa bahwa amalan mereka ini jauh ketinggalan dengan Rasulullah. Wah, nah kalau begini caranya ketinggalan dong saya. Nah, akhirnya faqalu berkata, wa aina dan di mana nahnu kami minan Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kalau begini saya nggak ada apa-apanya dong dibanding dengan Nabi. Qad ghufira, sungguh telah diampuni lahu kepada Nabi. Ma taqaddama, apa-apa yang telah dahulu, apa ma, maksudnya ma ini ma dosa, min dambihi dari dosa Nabi. Wa ma ta'akhkhara, dan apa-apa yang akhir, apa dosa. Pertama, Nabi punya dosa itu sudah dijamin diampuni oleh Allah. Dosa yang baru sampai dosa yang lama, dosa yang awal sampai dosa yang akhir, Allah sudah menjamin Nabi itu dosanya diampuni semuanya. Qala berkata ahaduhum, salah satu mereka, amma ana, adapun saya, wa ini maka sesungguhnya saya, usolli, salat saya, al-laila, pada waktu malam, abadan selamanya. Atau al-laila itu semalam, semalaman, abadan selamanya. Karena ngerasa ibadah dia dibanding dengan Nabi itu jauh, nggak ada apa-apanya. Udah gitu Nabi dosanya diampuni, ibadahnya juga lebih pol. Wah, udah kalau begitu saya akan sholat malam atau semalaman, nggak tidur ini, akan sholat terus selamanya. Waqala berkata lagi akharu, yang lain, karena 3 orang itu. Yang lain, yang kedua, ana, saya, asumu, akan puasa saya, ad-dahr, setahun. Maksudnya setahun ini seterusnya, sepanjang masa. Wala uftiru, dan tidak akan mokel saya, tidak akan membatalkan saya. Yang kedua, wah kalau gitu saya akan puasa terus, nggak akan mokel-mokel. Waqala berkata akharu, yang lain, yang ketiga, ana, saya, a'tazilu, memisai saya, anisa'a, kepada wanita, fala atazawaju, maka tidak menikah saya, abadan, untuk selamanya, supaya ngerasa lebih suci, nggak punya dosa. Wah, saya akan menghindari wanita, bahkan tidak akan menikah selamanya. Ini orang dulu begitu, karena mereka terpacu oleh Rasulullah. Wah, Nabi ibadahnya kok ngono ya. Wah, lah saya tinggalan jauh. Wes nang ngono aku arep sholat malam terus semalaman suntuk, nggak tidur, dan itu seterusnya. Nah, tidak hanya semalam 2 malam atau sebulan, enggak, sepanjang masa. Yang kedua, oh saya akan puasa siangnya, puasa terus, nggak akan berhenti. Yang ketiga, saya tidak akan ngumpuli istri, artinya nggak nikah. Saya tidak akan nikah untuk selamanya. Perasaannya wis pol ibadahnya, wis sholat malam terus, puasa terus, kemudian bahkan tidak nikah. Faja'a, maka datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Nabi muncul. Faqala, bersabda Nabi, antum, apakah kalian,
alladzina orang-orang kultum yang telah berkata kada seperti ini wa kada dan seperti ini. Tadi kok saya dengar suara dari dalam, ada yang bilang akan sholat malam seterusnya, ada yang bilang akan puasa seterusnya, ada lagi yang bilang tidak akan menikah. Bener wi? Iya Nabi. Ana kata Nabi, saya wallah demi Allah. Ini sesungguhnya saya la akhsyakum lebih takutnya kalian lillahi kepada Allah wa atqakum dan lebih bertakwanya kalian lahu kepada Allah. Lakinni akan tetapi saya asumu puasa saya wa uftiru dan mokel saya. Buka maksudnya enggak puasa. Wa usolli dan sholat saya wa arkudu dan tidur saya. Wa atazawaju dan menikahi saya anisa pada wanita. Loh, kalian tuh apa? Maksudnya apa? Kok Arab sholat malam terus semalaman, nggak tidur, kemudian akan siang harinya puasa terus, nggak akan henti-henti. Terus ada lagi yang akan memisahi perempuan, tidak akan menikah selamanya. Maksudnya apa? Apa biar lebih hebat? Apa biar lebih pol? Saya, kata Nabi, demi Allah, saya ini lebih takwanya kalian, lebih takutnya kalian pada Allah. Tapi saya ya puasa, ya tidak, ya sholat malam, ya tidur, ya nikah. Terus yang kalian ikuti, yang kalian contoh itu siapa? Begitu itu copo. Yang kalian contoh itu siapa? Saya loh, saya nggak begitu. Saya ya sholat malam, ya tidur, siang ya kadang puasa sunnah, kadang tidak. Faman maka barang siapa rohiba yang benci an sunnati dari sunnah-sunnahku, falaisa maka tidak ada siapa orang itu minni dari golonganku Nabi. Siapa yang membenci akan kebiasaan-kebiasaan saya, sunnah-sunnah saya, berarti dia tidak termasuk golongan umat saya. Golongannya sapa. Nah, jadi intinya belum tentu orang yang kelihatannya ibadahnya getol, ibadahnya mempeng ya. Tapi kalau nggak ada contohnya malah nggak ada gunanya itu. Contoh kayak puasa terus nggak akan putus. Nah terus itu nyontoh siapa? Kan ini ibadah. Ibadah itu referensinya Allah Rasul, rujukannya. Nah kalau nggak ada contoh dari Allah Rasul kita mengerjakan ya malah nggak ada gunanya. Ya contohnya tadi. Puasa terus nggak ada berhenti. Memang ada contohnya. Nabi mencontohi. Enggak kan. Malam, sholat malam terus nggak tidur. Maksudnya sholat terus sampai pagi. Lah Nabi nggak begitu ya. Nabi ya tidur, kemudian ya bangun, sholat malam. Terus nggak menikah. Biar suci. Nggak menikah. Lah itu malah ngingkari kodrat itu. Allah menciptakan laki perempuan itu berpasang-pasangan kok malah niatnya ben pol, ben nggak keganggu ngurusi istri, ngurusin keluarga, wis ra usah nikah. Saya selamanya nggak akan nikah ya, malah salah itu, ingkar sunnah itu namanya. Oh, sunnahnya Nabi nikah. An nikahu sunnati. Nah, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku rek. Lah kok ora ngikuti aku ya berarti duduk golonganku kan. Nah gitu ya. Jadi semuanya ibadah itu harus ada berdasarkan tuntunan, ya. Tidak hanya sekedar hawa nafsu. Jadi ada tuntunannya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Moga-moga Allah paring manfaat, paring barokah, dan semoga kita semuanya ya, semakin bertambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita